Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali, anak-anak. Sekarang kita akan bahas KD tentang mutasi, yaitu materinya mengenai tingkat mutasi. Mutasi itu ada dua macam berdasarkan tingkat terjadinya, yaitu ada mutasi gen atau mutasi titik dan juga mutasi kromosom. Nah, mutasi gen atau mutasi titik ini apabila mutasi itu terjadi akibat perubahan urutan basa nitrogen pada DNA atau perubahan nukleotida pada DNA. Sedangkan mutasi kromosom apabila perubahan ini disebabkan oleh perubahan pada kromosom. Ya. Yang pertama, untuk mutasi titik atau mutasi gen itu ada yang pertama transisi dan ada transversi. Perbedaannya yaitu transisi apabila pergantian basa nitrogen kelompok purin digantikan oleh kelompok yang sama yaitu kelompok purin juga, atau basa nitrogen kelompok pirimidin digantikan dengan yang pirimidin juga. Sebagai contoh, untuk yang basa purin adenin diganti dengan guanin ataupun guanin diganti dengan purin. Sedangkan yang pirimidin contohnya adalah sitosin digantikan dengan timin ataupun timin digantikan dengan sitosin. Nah, untuk transversi sendiri itu kebalikannya. Apabila pergantian basa nitrogen ini tidak pada kelompok basa nitrogen yang sejenis. Contohnya adenin digantikan dengan timin, yaitu dari kelompok purin digantikan dengan pirimidin, gitu ataupun sebaliknya. Nah, kemudian ada juga perubahan letak basa nitrogen. Perubahan letak basa nitrogen ini contohnya awalnya AAC, CGC, TTC, lalu ada pergeseran pada G, basa nitrogen G, guanin, sehingga merubah urutan basa nitrogen menjadi AAC, GCC, dan TTC. Nah, ini akan mengakibatkan perubahan kodon dan nantinya pada proses translasi akan bisa mengakibatkan perubahan pada jenis asam amino yang dihasilkan. Selanjutnya bisa karena perubahan jumlah, bisa karena adisi penambahan satu atau beberapa basa nitrogen ataupun juga karena pengurangan atau delesi satu atau beberapa basa nitrogen. Oke. Nah, selanjutnya untuk mutasi tingkat kromosom, perhatikan gambar berikut. Ini yang pertama, ada yang namanya delesi. Delesi itu adalah pengurangan atau kalau diartikan berdasarkan istilah adalah penghapusan segmen kromosom. Ya, kita di sini dicontohkan ada segmen kromosomnya A, B, C, D, E, F, G, H. Karena adanya mutasi, segmen D-nya hilang menjadi sisanya A, B, C, E, F, G, H. Dan untuk duplikasi itu contohnya dari A, B, C, D, F, G, H itu segmen B, C itu mengganda sehingga dihasilkan kromosom A, B, C, B, C, D, E, F, G, H. Untuk inversi, apabila ada pertukaran posisi, di sini segmen B, C, D menjadi terbalik D, C, B, sehingga menghasilkan kromosom dengan urutan A, D, C, B, E, F, G, H. Nah, yang terakhir adalah translokasi timbal balik. Apabila ada dua kromosom dan ini ada pertukaran segmen dari kromosom 1 ke kromosom 2, begitupun sebaliknya. Contohnya ini ada kromosom A, B, C, D, E, F, G, H, dan MNO-PQR ini saling bertukar segmen, yaitu segmen AB dan segmen MNO, seperti ini. Nah, mutasi selain itu juga bisa diakibatkan karena perubahan jumlah kromosom. Nah, penjumlahan kromosom ini bisa perubahan jumlah kromosomnya itu karena penambahan atau pengurangan perkelipatan. Perkelipatan dari N, ya, satu set kromosom. Sebagai contoh, misalnya pada suatu organisme yang apabila pada sel kulitnya ada 40 kromosom, berarti N-nya kan 20. Nah, maka apabila terjadi mutasi, misalnya triploidi, berarti 3N, maka kromosomnya akan berubah menjadi 3 kali 10 menjadi 30. Nah, sedangkan kalau perubahan yang jumlahnya yang tidak berkelipatan, itu disebut juga aneuploidi. Misalnya 40 tadi berkurang 1 jadi 39, atau bertambah 1 jadi 41. Penyebab berkurangnya
Penyebab berkurangnya jumlah kromosom ini bisa disebabkan oleh yang pertama non-disjunction atau gagal berpisah pada proses atau tahap anafase pada pembelahan meiosis. Dan juga bisa diakibatkan karena anafase like apabila benang-benang spindel itu tidak mampu melekat pada kromosom atau kromatid dan tidak bisa menariknya, membaginya menjadi dua ke arah kutub yang berlawanan. Nah, berikut adalah contoh beberapa kasus mutasi yang terjadi pada manusia. Ini pada aneuploidi atau pengurangan jumlah kromosom tapi yang tidak perset ya pada manusia. Yang pertama adalah sindrom Turner. Jumlah kromosom manusia normal 46, di sini hanya ditemukan 45. Berarti berkurang 1 pada kromosom seksnya. Jadi susunan kromosomnya adalah 44A plus X. Perempuan normal XX, laki-laki normal XY, tapi dia hanya X. Ciri-cirinya berkelamin wanita, tidak memiliki ovarium, puting susu berjarak melebar, payudara tidak berkembang, badan cenderung pendek, memiliki gelambir pada leher dan keterbelakangan mental. Ini ada contoh gambarnya, bisa dilihat ciri-ciri fisiknya seperti ini. Nah, kemudian yang kedua adalah sindrom Klinefelter. Kalau tadi kekurangan 1, yang ini kelebihan 1. Pada kromosom seksnya jadi XXY. Autosomnya 44A. Ciri-cirinya kelamin laki-laki cenderung bersifat kewanitaan, testis mengecil, mandul, tubuh cenderung tinggi, dada sempit, panggulnya lebar, dan keterbelakangan mental. Nah, ini contohnya ada kasus di mana payudaranya berkembang seperti perempuan ya. Ini kariotipnya, bisa dilihat di sini kromosom kelaminnya ya, kromosom seksnya itu adalah XXY. Oke. Selanjutnya adalah sindrom Jacobs. 47 kelebihan di kromosom seks juga, XYY ya, 44A plus XYY. Pria bertubuh normal, antisosial, perilaku kasar dan agresif, wajah menakutkan, memperlihatkan watak kriminal, IQ di bawah normal. Nah, ini selanjutnya adalah sindrom metafemale. Jumlah kromosom yang 47, kelebihan kromosom seks X, jadi XXX atau triple X. Ciri-cirinya mirip dengan sindrom Turner tadi ya. Steril atau mandul, genitalia bagian dalam memiliki kelainan. Penderita sindrom metafemale ini memiliki payudara yang tidak berkembang, menstruasi yang tidak stabil dan steril atau mandul, mengalami gangguan mental dan umumnya tidak berumur panjang. Nah, selanjutnya ini terjadi perubahan jumlah kromosom pada kromosom tubuh atau autosom. Yang pertama adalah sindrom Patau, jumlah kromosomnya kelebihan 1, 47, dan kelebihannya pada autosom atau kromosom tubuh nomor 13. Jenis kelaminnya bisa laki-laki maupun perempuan. Kepala dan mata kecil, sumbing celah langit-langit, tuli, polidaktili, kelainan otak, jantung, ginjal, keterbelakangan mental, umumnya penderita meninggal kurang dari 1 tahun. Nah, ini contoh dari sindrom Patau ya, menunjukkan polidaktili itu apa? Kelebihan jumlah jari dan ada sumbing ya di celah-celah langit. Dan selanjutnya adalah sindrom Edward, kelebihan di autosom nomor 18. Contoh ciri-cirinya yaitu kelainan pada alat tubuh, rahang bawah rendah, mulut kecil, mental terbelakang, dan umumnya hanya mencapai umur 6 bulan. Dan yang terakhir adalah sindrom Down, ini mungkin yang paling terkenal ya, paling dikenal. Itu kelebihan di kromosom nomor 21, sehingga jumlah kromosomnya 47. Ciri-cirinya bibir tebal, lidah besar dan menjulur, liur selalu menetes, mata sempit miring ke samping, maka kadang disebut sindrom mongoloid. Face-nya, wajah mongoloid. Gigi kecil dan jarang, IQ rendah, umumnya steril atau mandul. Ya, itu contoh mutasi yang terjadi pada manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.